Salam guru penggerak, semoga kita sehat selalu dan tetap bahagia. Kembali saya Tri Susilawati dari SD 05 Padang Pasir, CGP Angkatan 1 Kota Padang, menampilkan tugas dari modul 3.3A10 tentang aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dengan Ibu Fasilitator Wati Sudarsi dan pendamping Ibu Deniza Ozra. Pada kegiatan aksi nyata ini saya membuat program yang berdampak pada murid. Misalnya, itu dapat terlihat aksi nyatanya dengan adanya pojok baca, literasi, dan sekolah adiwiyata. Kegiatan pojok baca literasi ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa serta dapat merangsang agar siswa lebih aktif, kreatif, dan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Selain program literasi di sekolah saya juga merancang program sekolah adiwiyata agar dapat menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang asri serta nyaman bagi siswa. Pertama, hubungan tentang latar belakang. Menyusun rencana perubahan yang positif dalam pengelolaan sumber daya sekolah dan rancangan program yang berpihak pada murid yang mampu mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Serta saat ini kita hidup pada zaman membuka kemungkinan perbaikan dan memberikan penghargaan. Bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Aksi nyata yang saya lakukan. 1. Melakukan sosialisasi atau membuka ruang diskusi dengan guru, peserta didik, dan orang tua wali murid tentang konsep pemimpin dalam pengelolaan sumber daya serta program yang berpihak pada murid. 2. Memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya untuk menunjang pendidikan yang berpihak kepada murid. 3. Mengevaluasi hasil pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa. 5. Meningkatkan kepedulian dan saling mengeluarkan pendapat dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam program yang berpihak pada murid. Dengan adanya pojok baca di kelas dan di lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi siswa, kemudian sekolah memfasilitasi bermacam buku agar siswa lebih termotivasi, menambahkan koleksi buku agar siswa lebih semangat dalam membaca buku. Murid melakukan rencana aksi, menata pojok baca, merawat buku di pojok baca, kemudian menatanya demikian rupa. Guru harus memfasilitasi siswa dalam perencanaan, aksi nyata, dan monitor pojok baca yang ada di kelas masing-masing. Kepala sekolah yang mendorong semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar, literasi, dan pojok baca yang ada di sekolah. Bentuk dorongan yang diberikan berupa moral maupun material, sehingga murid dan guru memiliki sikap bertanggung jawab, terbuka, dan memberikan kepercayaan terhadap langkah perbaikan dan pengembangan literasi sekolah. Kegiatan yang akan dilakukan, melakukan penghijauan di lingkungan sekolah, mengadakan gotong royong setiap minggu, menyediakan taman kelas yang dibersihkan oleh siswa yang bertugas piket kelas, menciptakan suasana lingkungan
yang asri dan indah. Program ini dilakukan secara kontinu, meningkatkan program literasi sekolah dengan melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Selain itu, memasukkan literasi dalam ke setiap mapel, membuat pojok baca di setiap kelas, menyediakan pojok baca selain di perpustakaan, ada juga di pojok-pojok sekolah dan dekat area taman sekolah. Selain itu, untuk mendukung program sekolah yang berupa adiwiyata, sekolah menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang asri, serta siswa dapat membaca di bawah pohon yang rindang, membentuk taman kelas, dan melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. Hasil dari aksi nyata yang saya lakukan: 1. Siswa mampu berinovasi mengikuti pembelajaran yang dilakukan. 2. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 3. Warga sekolah mampu memanfaatkan aset yang ada di sekolah. 4. Guru dapat menjadi lebih kreatif dalam pengelolaan sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran. 5. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. 6. Lingkungan belajar yang menyenangkan, nyaman, dan aman. 7. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah. Refleksinya, perasaan saat merencanakan dan melaksanakan. Saya merasa senang dan bahagia saat menjalankan aksi nyata ini, karena pelajaran yang saya dapatkan pada modul ini dapat diselesaikan dan dijalankan dengan baik, sehingga kita dapat melihat keberhasilan dalam mengelola sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dan menciptakan program yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kodrat serta kebutuhan siswa. Kemudian, saya dapat berbagi ilmu baru yang saya dapatkan kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah saya, sehingga kami lebih memahami bagaimana pengelolaan sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan aset utama yang ada di sekolah dan bagaimana merancang program sekolah yang berpihak kepada murid. Refleksi berikut: setiap pagi siswa datang dengan suasana sekolah yang menyenangkan. Terkadang siswa yang datang lebih awal akan langsung mengunjungi pojok baca. Pada jam istirahat, siswa dapat menikmati membaca buku yang dia sukai di pojok baca, baik yang ada di kelas maupun di lingkungan sekolah. Siswa juga dapat menikmati suasana belajar dan membaca yang menyenangkan dan membuat siswa lebih termotivasi serta semangat dalam membaca buku. Siswa akan lebih terampil dan percaya diri untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca. Setiap pagi siswa datang dengan suasana sekolah yang menyenangkan. Terkadang siswa yang datang lebih awal akan langsung mengunjungi pojok baca. Pada jam istirahat, siswa dapat menikmati membaca buku yang dia sukai di pojok baca, baik yang ada di kelas maupun di lingkungan sekolah. Siswa juga dapat menikmati suasana belajar dan membaca yang menyenangkan dan membuat siswa lebih termotivasi serta semangat dalam membaca buku. Siswa akan lebih terampil dan percaya diri untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca. Ya, sehubungan tentang pelajaran yang didapatkan. Dari kegiatan aksi nyata ini, berhasil siswa mampu berinovasi, mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada siswa, serta siswa mampu menikmati merdeka belajar.
Siswa dapat mengeluarkan idenya dan bebas dalam berpendapat, serta guru dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mengelola kelas yang baik, seperti menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan sebagainya. Serta semua warga sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik berdasarkan 7 aset utama di sekolah. Pembelajaran yang didapat dari vaksinasi nyata ini bahwa peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam menciptakan suasana dengan lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran siswa. Begitupun dengan guru yang harus mengikis egonya demi perkembangan dan kemajuan pendidikan peserta didik. Kemudian harus ada kerjasama antara pendidik, peserta didik, dan orang tua dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah berdasarkan 7 aset utama di sekolah. Program ini dapat berjalan dengan baik dengan keterlibatan semua komunitas sekolah seperti pengawas, korwil, kemudian kepala sekolah juga sebagai penanggung jawab, kemudian para guru sebagai pengarah, dan murid sebagai panitia pelaksana. Murid yang menjadi panitia pelaksanaan mempunyai kebebasan untuk merancang kegiatan dengan petunjuk dan arahan dari guru maupun kepala sekolah. Kegiatan ini dapat melibatkan komite dan orang tua siswa di sekolah. Monitor dilakukan oleh murid kepada murid dan untuk murid sendiri. Evaluasi melibatkan guru, kepala sekolah, dan pengawas atau korwil sekolah. Rencana perbaikannya, ke depannya saya sebagai penulis akan lebih giat menularkan hal-hal baik yang sudah dilakukan terkait penerapan Merdeka Belajar yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kepada rekan-rekan guru di sekolah, kemudian dalam pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya di sekolah dan menciptakan program sekolah yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kodrat dan kebutuhan belajar siswa. Mampu mengelola dan menerapkan kebutuhan perubahan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa. Dan secara berkala pada waktu rapat seluruh guru diajak untuk melakukan refleksi tentang praktik baiknya mengajar, sehingga dari refleksi tersebut akan muncul keberhasilan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Keberhasilan yang dialami guru akan menjadi kekuatan bagi sekolah untuk meningkatkan layanan kepada peserta didik, sehingga kita sadar dan memahami peranan kita sebagai seorang guru.
Demikianlah rekan-rekan CGP dimanapun berada. Terima kasih. Salam guru penggerak. Jangan lupa terus ikuti kegiatan saya di channel YouTube Tri Susilawati. Semoga kita sehat selalu.